Ditetapkan jadi zona merah, kini Kota Bandung kembali berlakukan PSBB proporsional. Sejumlah ruas jalan di Kota Bandung akan kembali ditutup, salah satunya Jalan di Pati Ukur, Kota Bandung. Sementara untuk penutupan jalan lain, Pemkot Bandung masih mengkajinya. Hal ini dilakukan untuk membatasi pergerakan masyarakat saat PSBB proporsional. Kita akan membahas soal penutupan sejumlah ruas jalan di Kota Bandung bersama dengan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yana. Waalaikumsalam, Kang Rahmat. Pak Yana, jadi jalan mana saja di Kota Bandung yang sudah dipastikan ditutup di PSBB proporsional ini, Pak Yana? Kalau yang pasti ditutup, Jalan di Pati Ukur, karena tadi malam juga sudah kita mulai tutup. Yang lainnya masih dikaji oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Ditlantas Kasat Lantas Polres Bandung. Tapi yang berpotensi menimbulkan kerumunan lah. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa agar masyarakat tahu ancang-ancang tidak melewati jalan di Pati Ukur? Kalau Pati Ukur kita tutup mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Untuk malam artinya ditutup di Pati Ukur. Kenapa Pak Yana jalan di Pati Ukur ini menjadi perhatian pemerintah Kota Bandung selama ini? Karena cukup banyak keluhan warga itu di Jalan Pati Ukur, daerah depan kampus Unpad itu penuh sekali ya. Jadi kerumunannya luar biasa, dan tadi malam kita lihat bersama-sama memang protokol kesehatan itu kurang diterapkan ya. Jadi waduh, rada ngeri juga saya. Sementara kita kan di zona merah ya. Iya. Ya itu saya khawatirnya itu yang jadi klaster keluarga, karena di sini banyak anak-anak muda. Banyak anak-anak muda yang nongkrong di jalan di Pati Ukur karena banyak sekali kafe-kafe pinggir jalan di sana. Pak Yana, ini kan akhir tahun libur panjang. Apa imbauan dari pemerintah Kota Bandung kepada para wisatawan tentu yang ancang-ancang nih akan ke Bandung? Jadi kami minta kepada warga di luar Kota Bandung, karena saat ini Kota Bandung sedang dalam zona kewaspadaan tinggi atau zona merah. Kami berharap para wisatawan jangan berkunjung dulu lah ke Kota Bandung, dan kami juga menghimbau warga Kota Bandung untuk tidak juga pergi keluar kota. Sebaiknya diam di rumah kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak untuk melakukan aktivitas di luar rumah, karena sekarang posisinya juga rumah sakit penuh semua, Kang Rahmat. Pak Yana, ada penyekatan nanti bagi warga dari luar kota? Enggak sih gitu ya. Kita himbau lah gitu ya. Dan kita ingatkan ke teman-teman juga yang sudah diberi relaksasi ekonomi itu, pelaku-pelaku usaha, satu-satunya cara kita menghindari, karena kita menghimbau mah iya gitu ya. Tapi kan barangkali aja ada yang tetap datang. Saya sampaikan ke teman-teman pengusaha itu yang pelaku ekonomi, satu-satunya jalan yaitu kita memproteksi diri kita sendiri dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang sangat ketat di tempat usaha kita masing-masing gitu. Insya Allah lah kalau itu mah. Pak Yana, kalau misalkan imbauan kan ini rentan untuk tidak dilakukan. Kenapa tidak ditegakkan aturan yang tegas soal pelarangan warga luar kota ke Bandung? Karena kan cukup sulit juga gitu ya, konsekuensi dari Kota Bandung sebagai kota terbuka. Nah kita kan melarang itu kan berarti harus melakukan penyekatan ya. Iya. Nah sementara cukup banyak, kalau nggak salah lebih dari 40 jalan masuk dari luar Kota Bandung ke arah Bandung. Kita kayaknya cukup sulit juga gitu ya melakukan penyekatan di jalan-jalan masuk menuju Kota Bandung gitu. Bagaimana penanganannya? Ya. Pak Yana, jadi nanti kalau misalkan tidak ditutup, bagaimana penanganan ketika libur panjang terjadi di Bandung? Ya makanya kita di sekatnya itu di tengah kotanya ya. Ya, Pak Yana? Ya, jadi kita lakukan penyekatan itu di ring satunya di tengah-tengah kota lah gitu ya, yang rawan terhadap kerumunan, gitu. Terjadinya kerumunan.
Baik, ini dikhawatirkan sempat sebelumnya Pak Gubernur juga menyinggung soal bagaimana ketersediaan rumah sakit, karena khawatir nih ketika nanti di Bandung penuh. Bagaimana nanti kesiapannya, termasuk ada dorongan katanya di Kota Bandung ingin ada rumah sakit pasca yang sembuh. Oh iya, jadi kemarin kita sudah rapat pimpinan kota, kelihatannya kita akan segera mengajukan permohonan kepada Pak Gubernur karena kalau tidak salah datanya itu cukup banyak juga, kurang lebih sih kalau nggak salah 40% yang dirawat di Kota Bandung itu bukan KTP Kota Bandung gitu ya, jadi Bandung Raya juga gitu. Jadi Kabupaten, kami Kota berharap, Cimahi juga ya? ya, jadi kami harapkan pemerintah provinsi bisa membantu menyediakan sarana untuk isolasi mandiri gitu ya. Oke. Karena yang relatif sudah tidak bergejala bisa dimasukkan di tempat yang isolasi mandiri yang disiapkan nanti dibantu. Mudah-mudahan bisa dibantu oleh provinsi. Gitu ya. Kalau sekarang bagaimana kapasitas rumah sakit, berapa persen ketersediaannya, Pak Yana? Jadi dari ketersediaan tempat tidur rumah sakit, kalau nggak salah kemarin di data itu disampaikan sudah sekitar 90% lebih lah penuh. Gitu. 90% terisi, Ya, termasuk ruang isolasi untuk pasien COVID. iya. Jadi ruang tempat tidur untuk yang bergejala dan persediaan tempat tidur yang tidak bergejala. Gitu. Itu udah di atas 90%. Makanya ini sekarang Bandung ini zona merah membara ya gitu ya. Aduh, mengerikan banget lah kalau berdasarkan parameter yang ada gitu ya. Terutama soal keterisian tempat tidur. Gitu ya. Jadi mengerikan lah. Makanya, kita berharap pemerintah nggak bisa sendiri menyelesaikan ini, butuh partisipasi warga masyarakat untuk semakin ketat melaksanakan protokol kesehatan dan syukur tadi jangan ada pergerakan manusia dulu lah gitu ya masuk lagi ke Kota Bandung gitu. Imbauan tentu terus disampaikan oleh pemerintah. Jadi bagaimana nanti mengurusnya Pak Yana? Ketersediaan hanya tinggal kurang dari 10%, Bandung menghadapi libur panjang juga Pak Yana. Bagaimana nanti mengaturnya ini? Ya kan, kita sih terus menyiapkan ketersediaan tempat tidur ini. Jadi kita di setiap kewilayahan, kecamatan juga kita harapkan tetap menyediakan juga, terutama untuk ruang isolasi mandiri gitu ya. Termasuk rumah-rumah sakit juga alhamdulillah sih sebetulnya menambah beberapa kapasitas tempat tidurnya. Tapi kan kami juga khawatir masa penyembuhannya takutnya lama gitu kalau sekarang yang dirawat kalau normal mah punten ya, normal itu kan 14 hari relatif rata-rata sudah sembuh keluar, maksudnya mudah-mudahan mah nggak dipakai ya, tapi kalaupun ternyata itu ada juga yang harus pakai, bisa menggunakan yang orang yang sudah sembuh lah. Memang tingkat kesembuhan juga cukup tinggi, Kang Rahmat. Tapi penambahannya juga cukup tinggi sekarang. Biasanya penambahan per hari itu 10, 20, kemarin itu di atas 100 per hari gitu. Jadi memang ini Bandung mengerikan juga gitu, Kang Rahmat. Pak Yana, kalau nanti untuk mencegah agar wisatawan tidak ke Bandung libur panjang, apakah ada koordinasi dengan daerah lain, termasuk dengan wilayah Jabodetabek? Nah, makanya kemarin juga di rapat itu kita kelihatannya akan membuat surat ke Pak Gubernur karena Pak Gubernur yang bisa melakukan blocking antar daerah ya, antar wilayah. Karena kan kita nggak bisa gitu ke warga Cimahi, warga Bandung Raya yang lain. Tapi kita sih akan menyurati Pak Gubernur untuk meminta atau melarang atau apapun lah gitu antar wilayah, pergerakan antar wilayah. Gitu. Tapi permintaan dari Kota Bandung berharap ditutup ya Kota Bandung ya? Atau gimana? Ya, ke Pak Gubernur untuk tadi melarang ada pergerakan antar wilayah lah gitu ya, memasuki Kota Bandung gitu. Saat ini masih dalam pengkajian kalau untuk Kota Bandung sendiri untuk perbatasan diakses. Oh, kalau saya nggak tahu ya, terakhir tadi kemarin pada saat rapat sih kita putuskan Pak Wali akan membuat surat ke Gubernur permohonan untuk
membatasi tadi pergerakan warga Bandung Raya, sekitar Bandung Raya untuk Iya. masuk ke kota Bandung gitu. Karena itu domainnya beliau ya. Iya. Saya juga mendapatkan informasi, Pak Yana, kalau di Kota Bandung masih rendah masyarakat yang menggunakan masker, tertib protokol kesehatan. Bagaimana sebetulnya yang terjadi di sana, Pak Yana? Jadi memang kemarin juga pada saat rapat dilaporkan tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan itu di 2 minggu kebelakang itu menurun gitu ya. Nah mungkin saja apakah pada saat libur panjang waktu itu juga memang menurun. Jadi ya berdampaknya kan mungkin aja sekarang gitu ya. Termasuk nanti pada saat libur panjang mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Kalau ternyata tetap masyarakat juga rendah kepatuhan penerapan standar protokol kesehatannya, kita takut ledakan terjadi lagi 2 minggu setelah libur panjang nanti gitu kan. Baik. Ya, itu artinya masyarakat Kota Bandung harus patuh protokol kesehatan, gunakan masker, dan bagi warga luar Kota Bandung tahan dulu untuk tidak mengunjungi Bandung karena Bandung sedang zona merah, sedang berjuang untuk menekan peningkatan kasus harian COVID-19. Terima kasih Pak Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.